Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi sederhana REST API dan mengintegrasikan dengan DeepSeek menggunakan Golang ya. Jadi kalau kita biasanya pakai OpenAPI, kita pengen coba pakai DeepSeek ya. Saya sebetulnya ada satu aplikasi yang menggunakan DeepSeek, cuman memang tidak secepat OpenAPI, tapi memang harganya ya lebih murah lah ya. Secara respons dia agak lambat dan satu function yang yaitu function call dia tidak sebaik OpenAI lah ya untuk function call. Tapi secara overall sebetulnya cukup bisa dipakai lah ya si DeepSeek ini. Oke. Jadi yang pertama tentu teman-teman harus registrasi dan punya account ya, dan sudah punya balance. Di sini saya cukup pakai $2 sebetulnya sebelumnya ya. Dan terpakai 7 ini saya baru aja di top up beberapa minggu yang lalu kayaknya. Jadi tinggal pergi ke API key lalu create new API key. Misalnya di sini tutorial ya. Saya coba bikin create tutorial, terus di sini saya pengen copy aja. Saya pengen taruh di sini ya. Misalnya taruh di env deh. Jangan dah, key lah. Gini deh. Nah, gini aja. Oke. Terus gimana Bang? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita install OpenAPI ya. OpenAI ya. Kok saya ngomongnya OpenAPI ya? Harusnya ngomong OpenAI. Enggak apa-apa. Jadi di sini coba saya go mode init dulu, celeran.id, learn chat lah ya. Nah, ini. Jadi library yang akan kita gunakan adalah library dari OpenAPI. Kenapa? Karena DeepSeek ini sebetulnya secara API dia sangat compatible atau ya compatible lah ya dengan OpenAI. Jadi kita bisa tuh pakai go mode init, go get ya, get github.com OpenAI. Harusnya OpenAI.go, OpenAI-go. Nah, dapatlah dia library-nya. Saya juga pengen go get github.com go fiber v2 ya. Ini adalah library kesukaan saya untuk masalah HTTP lah ya. Oke, ini tinggal kita bikin aja satu file, misalnya namanya adalah main ya. Secara biasa kayak biasa saya tuh pasti pengen menstrukturkan aplikasi kita ya. Ya di sini ada internal ya. Lalu di dalamnya ada yang namanya. Sebetulnya kalau bikin tutorial saya bisa aja bikinnya langsung di sini namanya package ya, satu coding kita taruh di package main semua. Cuman saya ngerasa teman-teman harus ngelihat juga ya. Gimana kalau nanti udah jadi tuh strukturnya akan seperti apa gitu ya. Ini saya pengen bikin 2 aja. Di sini ada API gini. Lalu di sini misalnya nama API-nya chat gini. Ini kayak gini aja. Lalu ada tipe chat struct ini. Lalu pengen masukkan service. Tapi sebelum itu kita bikin dulu interface ya, domain ya di sini. Saya biasanya memang menggunakan structure kayak gini ya. Misalnya chat ya. Nama chat gini, tipe chat service interface. Chatnya berarti ada send gini ya, lalu ada ctx konteks kayak biasa. Lalu pertama adalah message-nya ya, message gini. String aja message-nya. Lalu responnya apa ya. Misalnya responnya message juga tentu ya, message-nya respon. Tapi kayaknya lebih enak kalau kita bikin DTO di sini ya. Kita bikin DTO aja. DTO gitu. Misalnya chat request ya. Ini chat aja. Misalnya tipe chat request struct, ada message sini, ada string, ada JSON. Lalu ada sini ada chat respon struct, ada message-nya juga atau respon atau result boleh ya, result. Boleh gini aja. Nah, gini. Jadi di sini tinggal saya taruh ya. Ini ada request dari DTO chat request, lalu responnya adalah DTO.chatRespond dengan errornya apa.
Oke, ini interface. Tentu aja kita perlu bikin konkretnya. Konkretnya di mana? Konkretnya di sini ya. Konkretnya namanya adalah chat. Ini, lalu tipe chat struct, lalu dibikin kayak gini aja, nggak apa-apa dikosongin. Ada function new chat gini, lalu domain dot chat service. Gini aja. Oke. Tinggal diapain? Tinggal ditaruh yang chat ini, gini. Jangan lupa kita mengimplementasikan satu tadi ya, implementasi missing method. Gini. Oh bang, ini saya bingung memang kalau misalnya gini saya nggak pakai auto ini gimana ya? Bikin aja metode yang sama ya. Send ya chatnya, lalu ini apa receivernya chat, lalu request, respon, lalu error kayak gini. Sederhana sebetulnya ya. Oke, kita mulai. Pertama, kita mau mendefinisikan sebuah klien ya. Jadi misalnya kita pengen integrasi dengan DeepSeek, tentu aja kita bikin kayak apa ya? Ya requesternya dan kliennya lah ya. Jadi kita bikin satu agent untuk kita komunikasi dengan si DeepSeek. Ya di sini misalnya klien gini, OpenAI klien ya gini. Nah kayak gini. Oke, lalu kliennya dapatnya dari mana? Kliennya dapat dari OpenAI new client ya. Nah, tinggal pakai yang namanya OpenAI with ya. Salah, harusnya option with API key, jangan pakai base URL. Karena kita pakai library dari OpenAI, by default dia akan menggunakan OpenAI base URL. Tapi karena kita mau menggunakan DeepSeek, otomatis kita harus ngubah base URL-nya ya. Apa yang kita gunakan adalah https api.deepseek.com v1 ya. Kayak gini. Jangan lupa dikasih ini. Kenapa saya tuh nggak tahu ya. Kalau kita pakai OpenAI, dia tuh nggak mau pakai ini. Tapi kalau pakai DeepSeek dia harus pakai ini. Saya kurang tahu dia kenapa dia bisa begitu ya. Lalu, nah di sini tentu aja kita pakai OpenAI lagi, option.with API key ya. Nah ini. Oke, tinggal kita masukkan aja API key tadi ya. API key tadi itu dari mana ya? Saya taruh di mana tadi? Nah di sini ya. Di copy aja, ditaruh di sini. Sederhana banget kan? Oke, konfigurasi sudah dibuat. Tinggal kita pikirin caranya ngirim. Nah, untuk kirim sebetulnya gampang aja. Tentu aja kita perlu bikin yang namanya completion ya. Jadi kayak ingat ya, ini tuh aplikasi atau ChatGPT atau DeepSeek itu dia ada yang namanya stateless ya teman-teman. Stateless. Kenapa stateless? Maksudnya gini. Kalau teman-teman misalnya nanya gitu ya, hello, terus dia jawab nih, hello juga. Terus kita bilang apa itu kapan negara itu merdeka? Nanti misalnya ChatGPT atau DeepSeek nanya, negara mana? Nah, kita bilang Indonesia. Nah ini ketika kita mau ngirim Indonesia, itu kita nggak bisa ngirim cuman Indonesia gitu ke DeepSeek, nggak bisa, atau ke OpenAI. Kenapa? Karena dia stateless. Maka kita harus mengisi atau mengirim semua ini kembali ya. Contoh di sini ya, kita pengen jawab hello juga, berarti kita juga harus ngirim hello-nya ya. Lalu apa kabar negara ini? Kapan negara itu merdeka? Oh ini dikirim, maka ini juga dikirim, ini juga dikirim. Negara mana gitu ya? Indonesia, berarti ini dikirim, ini dikirim, ini dikirim, ini dikirim. Semuanya harus begitu. Jadi completion. Karena apa? Karena dia stateless. Dia nggak paham ketika kita ngomong Indonesia, apa ya maksud Indonesia? Kalau kita baca, kalau gini kita kirim juga baru dia ngerti. Oh, tadi dia nanya ini, lalu dia jawab ini, saya jawab ini, lalu ini. Lalu yang kedua, ada juga yang namanya role, teman-teman ya. Cukup ada beberapa role yang kita perlu ingat. Ada yang namanya system, ada yang namanya user, lalu juga yang namanya assistance. 3 ini. Tapi kalau misalnya udah masuk ke dalam function call, itu ada yang namanya tool ya. Tapi di sini adalah 3 role yang cukup umum dipakai. System. Ini biasanya kita untuk
perintah awal ya. Kayak misalnya kamu adalah seorang asisten pribadi saya yang bicara menggunakan bahasa Sanskerta gitu ya. Itu bisa ya, nggak mungkin juga sih DeepSeek ngomong pakai bahasa Sanskerta, atau ngomong misalnya, oh DeepSeek kamu adalah seorang guru TK yang berbicara menggunakan bahasa anak-anak ya, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Itu bisa taruh di sistem. User ini adalah inputan dari user. Misalnya di sini hello juga, berarti di sini adalah user. Nah, ini adalah asisten ya, karena dia adalah jawaban dari asisten. Karena dia adalah dari DeepSeek-nya atau dari OpenAI-nya. Kapan Indonesia merdeka? Ini adalah user juga. Nah, negara mana? Nah, ini adalah asisten. Nah, ini adalah user. Kayak gini. Jadi paham ya? Ada 3 role. Role ini mereka ngomong-ngomong, jawab-jawab atau nggak jawab, lalu kita harus stateless. Oke, kita coba buat. Pertama kita bikin namanya adalah completion ya. Atau apa ya, message kali ya, message. Gini aja deh, OpenAI chat message completion. Ini chat completion message param union ya. Ya, message yang pertama kita bikin OpenAI system message ya. Ini adalah berarti role dari sistem ya. Kontennya apa? Bentar, ini adalah append message kayak biasa ya. Ini adalah listing. Kita perlu naruh kayak gini. Misalnya kamu adalah asisten pribadi yang ngomong pakai bahasa informal gini. Boleh kayak gini ya. Lalu message yang kedua. Nah, ini adalah baru dari user ya. Nah, ini user nih. Berarti message OpenAI dari message atau user message. Apa? Dari request kita. Setelah itu, nah tinggal kita call ke API-nya ya. Ada error gini, boleh juga c.client.chat completion.new. Nah, new konteks ctx aja pakainya. Lalu bodinya adalah chat completion new param. Ini bisa pakai OpenAI chat completion new param. Ya. Nah, disinilah ya kita akan definisikan parameternya. Pertama, message-nya itu kita pakai OpenAI, lalu F gini, lalu message. Ya, anggap aja lah ya, semua parameter itu dia menggunakan ini sebagai apa ini ya, spesifikasi dari mereka. Sebetulnya yang dipakai ya message-nya aja. Lalu model yang akan kita gunakan modelnya apa ya? Kalau DeepSeek berarti DeepSeek.chat ya. Nggak bisa, dia harus pakai OpenAI F. Nah ini. Oke. Kalau pakai ChatGPT berarti nanti tinggal pakai aja. Kalau pakai reasoner berarti juga pakai reasoner. Tapi ingat ya, reasoner sing saya tuh nggak bisa pakai function call. Kalau teman-teman mau pakai function call. Lalu selebihnya kalau misalnya ada tool ya tinggal pakai tool ya, temperature atau Uniseed misalnya ada setting yang lain kayak seed ya, OpenAI, INT misalnya 0, ini bebas saja. Nah ini saya ngasal aja ya. Banyak konfigurasi. Kalau yang penting sebenarnya cuma 2 ini aja. Oke. Kalau di error gimana? Kalau di error ya udah tinggal kita return aja errornya apa. DTO.chatRespond errornya apa. Nah gini. Oke. Dapatlah kita respon dari chatnya. Cara memproses gimana? Tinggal dicek dulu ya. Kalau teman-teman ya lihat ya di sini misalnya saya pengen res JSON gitu ya. Ini saya coba JSON.marshall resnya. Terus saya print ya. Nah ini saya print res JSON-nya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Return ini saya pengen nil aja. Nah kayak gini. Oke, saya coba pergi ke API. Lalu saya bikin misalnya di sini function new chat gitu, app Faber app. Lalu ada yang namanya chat service, domain.chat service. Nah ini. Misalnya di sini adalah chat service
service gini, domain.chat service. Lalu di sini ada handler ya, chat service ini, chat doang ya harusnya chat. Lalu chat service-nya diambil dari sini. Lalu app.post misalnya chat ini ya, atau gini deh. Tinggal kita bikin metodenya di sini ya. Misalnya metodenya chat ini, lalu idx atau apa ya, chat gitu ya, auto completion. Nah ini, lalu ada ctx, Faber ctx, lalu error kayak gini. Oke, tinggal kita bikin request dari .to chat request. Kita tinggal if error gini ya, ctx.bodyParser kita taruh di request. Lalu kalau error kita tinggal empty aja nilnya, tinggal kita return nil. Lalu ctx.json jangan deh, send status aja deh, http unprocessed entity. Nah gini. Oke, tinggal kita ambil respon gini ya, tinggal chat service send ctx context, lalu requestnya apa. Udah. Kalau di error saya pengen ngebalikin return ctx statusnya http internal server error dengan JSON-nya adalah misalnya apa ya, langsung message-nya aja deh, kayak gini. Lalu kalau dia sukses tinggal ctx status http oke, lalu JSON respon. Nah seperti ini. Udah, saya tinggal lempar h.completion. Nah gampang kan. Lalu di main.go tinggal kita package ya, main gini ya. Nah ini lalu app misalnya Faber new. Nah ini lalu misalnya tadi apa, chat.new chat service gitu, misalnya service new chat gitu. Lalu misalnya API-nya tinggal api.new chat app chat service. Udah, tinggal app.run serve ya. Listen, kok saya lupa ya, listen harusnya. Kita pakai port 80 aja deh. Nah, kita coba. Oke, tinggal kita coba jalanin, go run main.go. Oke, berhasil. Coba saya buka Postman gini, http localhost 8080 chat ya tadi. Metodenya post, lalu di sini ada yang namanya apa ya? Lupa saya tuh. Chat message ya. Message. Halo, gini ya. Lihat jawabannya. Nah, seperti ini. Oke, bentar. Ini kayaknya ada yang salah. Kita coba lihat balik lagi sini. Seharusnya saya pengen ngeprintnya itu ini string ya. String res JSON. Nah kayak gini. Biar kita bisa ngelihat hasilnya itu kayak gimana. Karena kita masih empty kan ya. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya itu seperti ini. Coba kita copy ya JSON-nya. Kita copy JSON-nya, kita ambil datanya. Nah, kita coba taruh di sini aja di body, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kira-kira mana jawaban dia? Nah, lihat. Di sini ada message nih. Nah, inilah jawaban dia ya dari message. Ada role, assistance, content. Oke, siap. Ada yang bisa gue bantu ya. Karena memang kita bilang dia menggunakan bahasa yang informal gitu ya. Jadi ya dia akan pakai bahasa yang informal. Tinggal kita cek aja ya, apakah res.choices ini lengthnya ya lebih dari 0 ya, atau kalau kurang dari 1 itu kita pengen lempar aja gini, kayak misalnya responnya kosongin aja tapi error ya, new misalnya no respond. Nah gini, from AI. Udah. Jadi kalau di sini tinggal kita resultnya pakai res.choice gitu dari ke 0, tinggal pakai message lalu content. Udah. Jadi sekarang kalau kita coba jalan ulang, coba kita send, jangan ini ya harusnya.
Nah, dia bilang, "Oke, siap, ada yang bisa aku bantu?" Nah, dia bilang ini nggak formal sebetulnya. Kita tanya nih, jelasin proses Indonesia merdeka. Coba send. Jawabannya masih kayak gini. Message. Oh, salah, harusnya gini ya. Message. Coba kita send. Kayaknya memang dari tadi tuh saya salah ngisi ya, harusnya message. Nah, bisa dilihat di sini 25 detik saya menunggu ya. Dan ini adalah jawabannya. Dia akan menggunakan format pakai Markdown ya. Jadi di sini lihat nih. Tipenya Markdown ini. Nah, dan memang prosesnya memang agak lama ya. Makanya ada streaming ya. Jadi kalau di ChatGPT teman-teman buka, pasti jawabannya tuh dikirim pendek-pendek karena memang tokennya itu atau kata-kata ini dibuat per berapa detik gitu. Jadi kalau di sini lambat karena memang dia akan menunggu sampai semua ini selesai baru kirim respon ke kita. Tapi ada yang lain yaitu pakai stream. Nanti kita akan coba lihat ya kalau pakai stream gimana di video lain. Karena kita perlu implementasi server send event juga. Nah, intinya begini. Tapi kalau kita bilang jelasin proses merdeka gitu ya. Merdeka. Dia memang tidak bisa secara state-nya tidak bisa memahami apa yang sudah dibuat atau jawaban sebelumnya. Karena memang stateless tadi ya. Lihat di sini tuh. Proses merdeka itu bisa diartikan sebagai ini tuh. Dia tidak memahami bahwa yang kita maksud adalah tadi yang soal Indonesia merdeka ya. Karena memang tidak kita kirimkan ulang. Kita hanya mengirimkan dua data ini. Makanya kalau kita punya DB atau apa, simpan di sini lalu setiap mereka ngirim balasan lagi, kita ya ngirim balasan, berarti itu harus di-load ulang ya datanya di sini di message. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja untuk kita menggunakan DeepSeek. Atau kalau mau menggunakan chat atau OpenAI itu tinggal diganti aja ya. Diganti tadi yang ada di sini diganti lalu modelnya juga perlu ganti. Itu aja, thank you semuanya.